Kau bimbing kami dengan kasih sayang, mengajar hidup dengan penuh terang. Setiap langkahmu penuh makna, guruku jasamu takkan sirna. Terima kasih guruku tercinta, pahlawan ilmu tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana apa kabar anak muda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana anak muda, sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Ya. Pokoknya setiap pagi anak-anak jangan sampai lupa sarapan. Bawa pen sama liter? Bawa. Bagus, pintar ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran ya. Teman-teman silakan pimpin doanya. Bersiap baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya seperti biasa, mari kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, diri dulu yuk. Ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih anak muda semangatnya. Selanjutnya kita akan mengucapkan afirmasi positif kelas kita. Oke, 1, 2, 3. Saya taat kepada Allah, saya patuh kepada orang tua, saya hormat kepada guru, saya menyayangi teman. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita absensi dulu ya. Wahyu, Firdi, Elvina. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat dalam pembelajaran IPA kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang magnet, tentang medan magnet ya. Kemarin kita juga ada percobaan ya kan, melihat dan membuktikan medan magnet menggunakan apa? Pasir besi ya, betul ya. Kita masih ingat semuanya. Nah, magnet siapa masih ingat mempunyai berapa bentuk? Dua benda, yaitu bentuk Utara dan kutub selatan. apabila ada dua kutub yang sama pada magnet dekatkan, maka dia akan saling Tolak. tolak. Namun apabila dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan akan Saling tarik. betul sekali ya, benar. Jika kita kemarin sudah mempelajari tentang magnet, maka hari ini kita akan mempelajari tentang listrik. Pernah dengar listrik? Tenang. Tapi apa itu listrik? Masih belum tahu ya kan? Nah, sebelumnya Bunda ingin tanya, siapa di antara anak Bunda yang bisa menyebutkan benda-benda elektronik yang ada di dalam rumah? Ayo, siapa yang bisa coba sebutkan? Alisa, televisi, betul. Andini, kulkas, ini cetakan rambut, oh boleh cetakan rambut ya, boleh. Yang final, handphone, boleh juga seperti ini? Tidak? Itu apa nih? Kipas angin. Oh, kipas angin, betul ya teman-teman, kipas angin. Siap? Jam apa nih? Jam dinding, boleh juga karena menggunakan baterai. Berarti ada listriknya, boleh. Ya, apa lagi? Kompor listrik, betul. Siapa lagi? Dua lagi, siapa mau jawab nih? Ya,
Itu berarti ya, di sini juga terdapat arus listrik. Yang arus listriknya mengalir ke lampu. Ketika saklarnya ditekan lagi, maka dia arusnya terputus sehingga lampunya mati. Ya, coba duduk kembali. Terima kasih Najita. Ya, itu adalah contoh sederhana tentang listrik. Ya, bagaimana cara listrik didapatkan Bunda? Nah, kita akan kaji lebih lanjut. Oke? Nah, dari penjelasan Bunda tadi anak-anak dan juga sudah dicontohkan, kita sudah cek lampu. Sekarang pertanyaan Bunda, apa yang terjadi apabila tidak ada listrik? Siapa yang bisa jawab? Coba, Virgi silakan. Oh, makanan akan cepat busuk karena kulkasnya mati. Betul ya? Jadi tidak ada listrik, kulkasnya mati, tidak dingin, jadi makanannya akan cepat basi yang ada di kulkas. Betul ya? Tepuk tangan untuk Virgi. Yang lain ada lagi anak Bunda? Andini silakan coba. Rumahnya akan menjadi gelap. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada listrik yang mengalir ke lampu. Jadi gelap gulita, tidak bisa belajar, tidak bisa beraktivitas ya kan? Coba satu lagi Bunda pengen tahu siapa? Dira. Kita akan kepanasan. Kenapa kepanasan? Kipasnya mati, AC-nya mati ya, jadi kepanasan ya. Kipasnya tidak bisa berputar karena tidak ada listrik. AC-nya tidak bisa nyala, tidak bisa dipendingin ruangan karena tidak ada listrik. Ya betul semua jawaban anak-anak Bunda. Ya tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, sekarang coba buka buku paketnya halaman 88. Oke, sekarang ini yang Bunda tadi informasikan ya, karena kita akan melakukan percobaan membuat listrik, rangkaian listrik sederhana. Ya, sudah buka semuanya. Kita akan membagi kelas menjadi 2 kelompok ya, satu kelompok isinya 5 siswa. Nah anak-anak, kejutannya apa? Bunda punya sesuatu untuk kita praktek rangkaian listrik ya, yang tadi kita sempat bahas ya. Nah, senang nggak kira-kira anak-anak? Kita akan bagi menjadi 2 kelompok, yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Masing-masing kelompok akan dapat 1 set ya alat rangkaian listrik yang nanti kalian akan rangkai ya, akan rangkai sehingga bisa menyalakan bola lampu yang ada di sini. Oke? Kita bagi kelompok langsung ya. Sudah selesai rangkaiannya anak-anak? Oke, kita coba nyalakan saklarnya. 1, 2, 3. Yeay, berhasil ya, berhasil. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai rangkaiannya? Sudah. Bisa kita coba ya untuk menyalakan lampunya. Coba dipencet saklarnya, dinyalakan. 1, 2, 3. Yeay, berhasil ya, berhasil semuanya. Bagaimana anak? Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berhasil semua? Sudah. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak muda, kelompok 2 sudah berhasil semua percobaan kita tadi ya. Sekarang saatnya kita mengisi asesmen kelompoknya ya. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian isi ya, masing-masing kelompok. Silakan diperhatikan pertanyaannya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai dikerjakan tadi? Sudah. Oke, bisa mengambil? Oke ya. Kita ambil yang punya kelompok 1. Sudah diisi ya? Kemudian yang kelompok 2? Oke ya, sudah diisi juga ya. Sudah diisi juga. Baik ya. Terima kasih anak bunda. Ini adalah hasil dari percobaan rangkaian listrik kalian tadi ya. Kemudian anak-anak, terkait dengan listrik ya. Tadi kan ada banyak sekali tuh alat-alat elektronik di dalam rumah kita ya. Nah sekarang bunda ingin bertanya, pada ya arus listrik yang mengaliri alat-alat elektronik di rumah tangga ya, itu ada perubahan bentuk energi ya. Yang pertama contohnya televisi, dari energi listrik dia menjadi energi cahaya dan bunyi kita ya. Kemudian pada radio, siapa yang bisa menyebutkan perubahan energinya?
dari energi listrik menjadi energi bunyi, betul ya. Kemudian pada kipas angin, ya Kak, saya bisa di sini kalau kalian jawab perubahan energinya. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, tadi terkait dengan percobaan kita, dari manakah sumber listriknya? Sumber listriknya berasal dari Baterai. ya, sumber listriknya berasal dari baterai. Tapi baterainya kita hanya menggunakan satu ya. Misalkan kita menggunakan dua baterai, maka nyala bohlam lampunya akan menjadi lebih terang juga. Karena arus listrik yang masuk ke dalam bohlam lampunya juga semakin besar arusnya ya, maka dia akan semakin terang nyalanya. Oke? Nah, anak-anak, dari percobaan kita tadi dapat disimpulkan apa? Untuk memperoleh energi listrik kita bisa menggunakan baterai. Itu untuk skala kecil ya, itu untuk skala kecil. Tapi jika untuk skala besar, kita bisa mendapatkan energi listrik dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Siapa yang pernah dengar PLTA? PLTA itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Coba dilihat buku pajaknya, di situ ada banyak jenis dari pembangkit listrik. Ya, di antaranya ada PLTA tadi, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU, apa itu? Pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap. PLTD, Pembangkit listrik tenaga diesel. diesel. PLTG, Pembangkit listrik tenaga gas. betul. Satu lagi PLTH, Pembangkit listrik tenaga air. hidrotermal atau panas bumi. Ya, ada satu lagi ya. Mungkin kalian pernah melihat itu apa ya Bunda? Apa kalian pernah melihat di kayak di sebuah pantai itu ada turbin, ada kincir angin raksasa? Ya, itu namanya adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu kata lain dari angin ya, diambil dari bahasa Sanskerta ya, bayu artinya angin. Jadi PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Ya, dari situ yang bertanyakan anak-anak? Baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang kelistrikan sudah selesai. Lalu apa yang bisa kita simpulkan Bunda? Yang pertama, listrik ya adalah energi, sebuah energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan. Muatan apa? Muatan elektron ya, kecil-kecil berupa atom elektron ya. Nah, yang kedua, dengan energi listrik kita bisa terbantu aktivitas kita sehari-hari ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Kita bisa nonton televisi, bisa menghidupkan kipas angin, ya kan? Bisa mendinginkan ruangan dengan AC, kemudian bisa memasak nasi dengan rice cooker, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk listrik skala kecil kita bisa menggunakan atau memanfaatkan dari baterai, ya. Tetapi jika dalam skala besar, maka kita ya akan terbantu dengan sebuah pembangkit tenaga listrik. Ya, dari situlah listrik dihasilkan. Kalau dari skala kecil dari baterai, tapi kalau skala besar dari pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian perubahan yang terjadi ya dari energi listrik. Yang pertama, energi cahaya dan bunyi, yaitu terdapat pada televisi. Nah, baik anak-anak, kita sudah kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan tidak dari materi hari ini tadi? Nah, tahu ada yang penasaran, ada yang tidak diketahui dan ingin bertanya? Silakan. Andini, silakan mau bertanya apa? Ya. Hidrotermal. Ya, mungkin ini istilah yang masih asing ya buat anak muda ya. Pembangkit listrik tenaga hidrotermal. Hidrotermal itu adalah energi panas bumi ya. Jadi arus listrik yang diambil dengan memanfaatkan tenaga dari panas bumi. Kalau kalian pernah ke Sidebuk-Debuk pernah? Ke Paliban pernah? Kita kan naik menanjak ya. Nanti di ujung jalan itu ada asap pekat yang keluar. Mungkin kita kiranya itu asap belerang, tapi bukan belerang itu ya. Itulah pembangkit listrik hidrotermal yang memanfaatkan panas bumi. Itu contohnya salah satunya ya. Sudah jelas tadi ini? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik ya. Terima kasih anak muda sudah bertanya. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah melaksanakan asesmen kelompok ya, sudah evaluasi kelompok ya. Untuk evaluasi individunya, kita akan memberikan kalian tugas rumah. Silakan kerjakan buku paket halaman 94. Dijawab dengan jelas ya. Kemudian dikumpulkan besok. Jangan lupa ya, halaman 94 dan dikumpulkan besok. Itu adalah asesmen atau evaluasi individu untuk pelajaran kita hari ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi lembar refleksi seperti biasanya. Anak-anak muda silakan mengisi lembar refleksinya sesuai dengan perasaan
ambil dulu ya. Nah, anak-anak, dengan demikian selesai sudah materi kita pada hari ini ya. Bunda tidak lupa mengingatkan kepada kalian, meskipun energi listrik itu mudah kita dapatkan ya, sehari-hari kita bisa memanfaatkan listrik, tetapi mohon pergunakan listrik dengan bijak. Waktu yang nonton TV jika sudah selesai langsung matikan ya. AC jika sudah tidak gunakan langsung matikan. Demikian juga misalkan kipas angin sudah selesai juga langsung matikan. Karena kita harus menghemat listrik. Karena menghemat listrik sama dengan kita menyelamatkan bumi. Ya, oke, baik anak-anak, terima kasih atas kerjasama dengan Bunda hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berkah. Silakan wakil ketua kelas dipimpin doanya.